Halo teman-teman, selamat datang di channel Reno Putra. Kali ini saya mau memberi tips dan memberi saran kepada teman-teman yang sering memesan paket COD menggunakan jasa apapun itu, JNT, mungkin Si Cepat atau ID Express, antar aja, mungkin yang berbentuk COD. Ini salah satu keluhan dari saya yang sebagai kurir COD. Jadi saya sedikit memberi saran kepada Anda untuk buyer ketika memesan paket COD, disarankan kepada teman-teman untuk meninggalkan uang apabila sedang bepergian. Jadi kebanyakan buyer itu nggak tahu paketnya sampai antara cepat atau lambat. Kadang itu kan terhambat karena karena kondisi di jalan, mungkin truknya terkendala pecah ban atau mesinnya mogok, jadi paketnya datangnya lambat. Ketika kalian pergi merasa paketnya belum sampai di hari itu atau besok lusa atau seterusnya, jadi paket uangnya nggak ditinggal atau mbaknya merasa barangnya nggak sampai. Ada juga yang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang memesan paket COD, disarankan uangnya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kurir mengantar paket, kalian tidak menyiapkan uang COD, uang COD yang tertera di paket, itu akan menghambat kinerja kurir yang akan mengantar paket COD yang selanjutnya. Jadi teman-teman kalau memesan paket itu uangnya dipersiapkan. Kedua, persiapkan uangnya itu uang pas ya. Jadi kalau bisa uangnya itu uang pas sesuai yang ada di paket. Jadi kurir nggak perlu repot-repot mencari kembalian atau mengembalikan uang kembalian. Terkadang kalau kurir yang baru start mau ngantar paket, ketemu paket COD, uangnya itu kembalian, itu repot kurirnya. Jadi dia harus cari tukar atau ya mungkin kurir balik lagi. Kalau saya pribadi sih balik lagi ya, nanti siang atau sore, jadi harus balik lagi ke alamat untuk menagih uang COD. Itu kalau bayarnya udah langganan ya. Tidak disarankan kalau bayar yang baru. Terkadang antisipasi kalau misal barangnya tidak sesuai, dia mau retur tapi kita udah scan, itu nggak bisa lagi. Jadi kita yang tanggung resiko. Jadi gitu. Yang ketiga, apa tadi? Oh ya, jadi kalau teman-teman memesan paket COD itu tidak perlu ditanya lagi berapa. Jadi mungkin kalau memesan paket banyak, mungkin ya perlu ditanyakan berapa. Terkadang kami bilang jadi gini, paket misalkan paketnya itu 38.700. Ini 38.700. Kalian nanya nih, berapa bang? Karena kan kami nggak ada tuh kembalian, misalkan 200 atau 400 misalkan, kayak gitu kan kita nggak punya. Jadi kita bulatkan jadi 39, jadi 38.700, jadi 39.000.
Karena apa? Karena kami tidak ingin repot mencari kembalian 300 rupiah atau 400 rupiah yang kayak gitu. Jadi karena kami tidak punya. Nah, ketika kami bilang kayak gitu, teman-teman harus apa ya? Terkadang kayak bukan. Jadi kalau kami bilang 39, ada beberapa buyer yang bilang kayak gini. Bukannya 38, Mas? Bukannya 38.700 ya? Itu kalian udah tahu kok, masih nanya gitu. Jangan ditanya lagi kalau udah tahu. Terus tuh apa ya? Kalau memberi uang COD jangan kurang, tolong jangan kurang, karena kami yang nombok. Ada beberapa buyer yang pernah saya alami kayak gini. Paket COD misal 30.200 atau 30.300 kayak gitu kan. Jadi dia ini udah tahu paketnya itu segitu. Jadi dia kasih cuman 30.000. 200-300 nya itu kita yang nombok. Oke sih, nggak masalah kalau misalkan satu paket, dua paket, karena tertutupi dengan ada yang beberapa buyer juga sih yang memberi uang lebih 500. Oh, nggak usah bang, ambil aja bang, nggak usah bang, itu ada. Tapi kalau terus-terusan nemu buyer yang memberi uang COD di bawah yang ketentuannya itu tadi 30.200, 30.300, itu dikasih cuman 30.000, itu kami yang nombok, mbak, kita yang nombok. Ya tolong kalau bisa ya ditambahin 31.000 kayak kan kami nggak perlu bayar kembaliin recehnya itu. Kalau saya sih masih ya, kalau misalkan 30.200, 30.300 itu saya bulatkan 30.500 karena masih umum ya, masih 500 itu masih banyak nemu. Tapi kalau uang 100, 200 itu jarang kami ketemu di kantong kami. Jadi ada, kalau di 500 itu masih ada, karena bayar ada beberapa bayar juga masih uang pas, uang receh itu kami perlu tuh, butuh uang pas, uang kembalian, uang kecil-kecil itu kami butuh uang receh. Mungkin ada juga beberapa kurir yang nggak ribet, mau mengembalikan 500 juga mungkin ada. Aku masih tetap menyebutkan harga pas, tergantung buyer yang inisiatif mau ngasih lebih atau gimana gitu. Terus ketika yang kemana, ketiga, keempat tadi, pokoknya yang itu part terakhir nih. Terakhir, apabila kalian memesan paket COD, kalian sedang bepergian, entah itu kuliah atau kerja atau sedang mencari atau kemana lah kayak gitu ya, tidak di tempat, intinya tidak di tempat, disarankan uangnya itu dititip ke tetangga, atau itu satu ya, atau bisa kalian letak di suatu tempat kayak di bawah pot atau di bawah telapak kaki, apa sih, keset ya, keset, atau di suatu tempat yang tahu itu hanya kamu dan kurir yang bersangkutan. Ketika kurir bersangkutan itu menghubungi Anda untuk mengantar paket, Anda sudah antisipasi uang COD-nya diletak di suatu tempat. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan uangnya itu takut hilang atau diambil orang, karena yang tahu itu kamu dan si kurirnya. Jadi kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian masih takut uangnya diambil orang atau gimana, kalian bisa menggunakan transfer ya. Di COD-nya ditransfer, paketnya tetap kami antar, apa itu kami masukkan lewat ventilasi atau kami letak di suatu tempat atau di garasi. Mungkin kan kalau di garasi itu kan bisa kita selip-selipkan gitu, masukkan. Jadi tanpa
merepotkan Anda untuk kembali lagi ke rumah. Kami juga nggak repot nunggu kayak gitu. Terus apa ya, udah kayak gitu aja sih. Jadi intinya, pertama, siapkan uang pas. Kedua, kalau sedang bepergian itu disarankan uangnya ditinggal ke tetangga atau diselipkan atau diletakkan di suatu tempat. Terus kalau tidak mau yang seperti cara pertama kedua, bisa menggunakan transfer. Jadi biasanya kalau beda bank itu ada biaya admin, tapi kalau bank yang sama kayak perusahaan kami itu menggunakan BCA, memang dari BCA kan, itu tidak ada tarif kalau kalian menggunakan BCA kayak gitu. Jadi siapkan ya, tolong dimengerti untuk teman-teman yang menggunakan Shopee COD. Ya, semangat berbelanja.